Awalnya saya pikir pelatih Cristiano Ronaldo. Anak-anak harus menjadi dasar sejak awal dan memiliki strategi jangka panjang. Mengapa VFF tidak menyalin program Jepang? Kalau jelek saya akan belajar, kalau belum berkembang, saya akan mengandalkan orang dari negara lain. Harus ada tim kepemimpinan VFF yang kompeten agar sepak bola Vietnam bisa berkembang. Vietnam U16 di bawah pelatih baru Cristiano Roland kalah dalam pertandingan pembukaan mereka dari Tiongkok. Itu artinya semakin menegaskan jika persepak bolaan Vietnam sedang dalam perjalanan semakin memburuk. Kekalahan telak Vietnam U16 membuat publik Vietnam semakin kecewa berat sebab sepak bola mereka semakin menurun drastis. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai tim Vietnam U16 dipermalukan Cina U16. Awalnya saya pikir pelatih Cristiano Ronaldo. Anak-anak harus menjadi dasar sejak awal dan memiliki strategi jangka panjang. Mengapa VFF tidak menyalin program Jepang? Kalau jelek saya akan belajar, kalau belum berkembang saya akan mengandalkan orang dari negara lain. Harus ada tim kepemimpinan VFF yang kompeten agar sepak bola Vietnam bisa berkembang. VFF, kalian sedang memikirkan cara menjahitnya dengan benar ke dalam tasmu. Para pemimpin federasi mempunyai visi, beritahu klub-klub untuk berlatih seperti ini, melakukan seperti itu. Apakah menurut Anda klub akan mengikuti jejaknya? Ataukah masing-masing klub ingin mengikuti arahan latihannya masing-masing? Jangan katakan itu di Vietnam. Melihat dunia, apakah ada klub yang melatih hal yang sama dan memiliki rencana pembelajaran yang sama? Berhenti menyalahkan diri sendiri. Tetapi jika Anda berteriak dengan mulut Anda, itu tidak akan terjadi. Investasikan saja pada sesuatu dan berikan hadiah untuk melihat apakah itu sebaik anak-anak. Dengan latar belakang sepak bola, banyak klub investasikan semuanya. Berinvestasilah di klub T. Bisakah klub M membiarkannya? Semua permasalahan klub tidak ada hubungannya dengan federasi. Jangan kasar. Presiden VFF tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Dia terjebak di satu tempat selamanya. Jangan lagi mengkritik secara negatif. Silahkan berpartisipasi secara rehat dan dukung sepak bola negara Anda. Kalau pimpinan pasti sudah mendengar dan mengoreksi. Olahraga Vietnam sedang menurun. Apakah proses pemilihan pemain sudah benar? Saya melihat banyak pemain bertubuh tinggi dan besar yang bermain bagus, tapi kenapa tidak dipilih? Bagaimana Anda bisa membawa anak-anak kecil dan melawan mereka? Tim kelompok usia Vietnam akhir-akhir ini kalah dalam segala hal. Setiap kali mereka kalah, mereka menyalahkan federasi, padahal alasan utamanya adalah cara klub dalam melatih generasi muda tidak ada kemajuan dan bahkan mengalami kemunduran. Ini hanya sebuah lelucon. Federasi tidak memiliki strategi atau arahan untuk sepak bola Vietnam. Jadi siapa yang bisa melakukan ini untuk Anda? Jika Anda tidak bisa melakukannya, mengapa Anda tidak duduk saja dan melakukannya? Federasi punya strategi. Ini adalah strategi untuk mengembangkan tim nasional dan kemudian tim kelompok usia. Federasi adalah tentang menggabungkan pemain terbaik yang diciptakan oleh klub. Bukan menyuruh klub untuk melatih pemain lain. Setiap klub mempunyai identitasnya masing-masing, cara pelatihan mereka sendiri. Federasi tidak melakukan intervensi. Tanpa federasi tidak akan ada tim nasional dan tim kelompok usia. Federasi mewakili sepak bola Vietnam, bukan klub. FIFA, AFC, AFF hanya bekerja sama dengan federasi, tapi jangan bekerja sama dengan klub. Paham sendiri. Rasanya sepak bola Vietnam semakin terbelakang. Generasi muda Vietnam kini hanya setara dengan Laos, sedikit di belakang Kamboja. Itulah tepatnya, terlalu membosankan. Demikianlah situasi generasi muda Vietnam saat ini karena sepak bola kini menjadi olahraga yang menghasilkan banyak uang. Pasukannya semua dari orang-orang yang punya uang, yang mereka kenal, dan melatihnya bukan mencari anak-anak berbakat. Selama 1-2 tahun terakhir, Tiongkok senang mengundang tim-tim sepak bola muda Vietnam. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Itu hanya akan membawa kekecewaan bagi penonton di negara berpenduduk miliaran orang itu. Vietnam kalah bukan karena kelemahan fisik, tetapi karena pemain Tiongkok U16 memiliki dasar teknis pribadi yang sangat baik dan mampu mengoper bola melewati beberapa pemain Vietnam U16. Industri olahraga sedang anjlok.